saya ingin bilang ya sama teman-teman bahwasanya KKN itu seru ya. Dimanapun tempat yang sudah ditentukan atau bahkan pilihan teman-teman, silahkan diterima. Karena sekalipun orang bilang bahwasanya, di tempat ini loh gak ada air, oh di tempat ini loh orangnya begini begitu. Menurut saya gak usah dihiraukan, karena ya kita kan yang akan menjalani semua itu gitu loh. Di desa Perancang itu menurut mbak-mbaknya bagaimana sih terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan? Apakah minus atau memang tidak ada sekali terhadap pemberdayaan itu? Oke, bicara pemberdayaan perempuan, Kak, sebenarnya di Desa Perancak sendiri, setiap sesuatu kan pasti ada positif negatifnya. Ya. Jadi kalau sejauh ini yang kami lihat, sebenarnya organisasi yang ada di Perancak sendiri sudah termasuk organisasi yang maju daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Perancak Sai, channel kreasi dan inspirasi. Dan tentunya hari ini saya adalah moderator pengganti dari sahabat Naufil, karena beliau kebetulan masih ada kegiatan di luar sana. Dan juga ini adalah merupakan edisi yang ketiga di tanggal 16 hari Senin ya. Dan tidak lupa lagi juga kita akan ditemani oleh beberapa fasilitator, tentunya mereka yang kemudian mempunyai wawasan tinggi, intelektual, dan juga menginspirasi terhadap banyak orang. Namanya juga mahasiswa toh ya. Mungkin saya akan langsung sapa mereka dan mungkin mereka akan memperkenalkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan dirinya panjenengan? Antum-antum? Dimulai dari siapa dulu nih, Kak? Ini saya tidak tahu. Kalau dikasih pilihan seperti ini saya tidak tahu ini mau dimulai dari siapa, saya juga tidak tahu. Kalau saya dikasih pilihan, saya memilih dua-duanya loh. Ayo, mungkin ya, dari Mbak ya. Dulu ya, Kak. Ya, jadi nama saya Arini Ridhoka, biasa dipanggil Arin, dari KKN Universitas Anukoya tahun 2024 sekarang. Oke. Selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Anisah, biasa dipanggil Anis atau Anisah. Saya pun dari Universitas Anukoya. Berarti sekarang temanya kalau tidak salah itu adalah menapak di Perancak, cerita perjalanan mahasiswa UA KKN Posko 32 penuh inspirasi. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini saya dituntut untuk menanyakan seputar perjalanan kalian selama masih KKN ini toh? Ya. Baik, kira-kira kalau saya itu lebih masuk kepada tema ini, yang disebut dengan inspirasi itu bagaimana sih, Pak? Inspirasi, sebenarnya bicara inspirasi ya, Kak, tentunya itu adalah hal yang menarik. Ya. Itu saja ya, hal yang positif bukan hal yang negatif. Jadi bisalah kita anggap ini sebagai inspirasi baik kepada diri kita sendiri ataupun nanti kepada orang lain. Oke. Dampaknya begitu. Baik. Ya. Saya kalau saya pribadi dengan teman-teman berbicara KKN, saya teringat dengan masa KKN-nya saya dulu itu. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan kenangan. Dan juga penuh dengan masalah. Karena kita kan menggoreng masalah sebenarnya kan. Sebelum kita melakukan kinerja kita melakukan apa namanya? Riset ya kalau nggak salah. Ya coba mungkin bisalah nanti diceritakan awal mula sampian memilih di Desa Perancak sampai kepada kok bisa menentukan tema KKN-nya seperti apa, mungkin bisa diceritakan oleh mbak-mbaknya. Oke. Ya, baik. Sebelumnya untuk KKN Universitas Anukoya ini ya, Kak, bukan untuk tempat KKN kita, bukan kita yang memilih, tapi seluruhnya dipilih langsung oleh
universitas, oleh Oke. kampus gitu. Jadi kita cuma nerima seperti itu. Nah, sedangkan di Universitas Hanokoyah itu banyak bagian untuk pemilihan KKN. Artinya, ya, di sini bukan hanya bebas intinya kegiatannya bebas lah kayak gini. Yang penting kalian KKN tidak, tapi ada beberapa bidang diantaranya yaitu reguler, tematik, Mati, ya. nasional, internasional, apalagi Kak? Mandiri. Mandiri. Oh ya ya ya. Ya. Dan kebetulan tema kami yang ambil itu Kak tentang tematik. Tematik itu pun dibagi lagi. Tuh ada tematik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya tematik lingkungan ada lagi Kak satu. Tematik teknologi gitu. Oh iya. Berarti ada 3 poin yang kemudian dikerjakan selama 1 bulan. Enggak. Sebenarnya tiga bidang itu Oh ya. dengan juga berbeda kelompok. Oh berbeda kelompok. Tapi di antara yang terbanyak dari 3 tematik itu di tematik pemberdayaan perempuan. Ada 2 kelompok. Kalau untuk tematik lingkungan itu juga cuma 1 kelompok. Itu pun dengan jumlah yang sedikit. Oke. Berarti di sini kita teman-teman KKN di sini lebih fokus terhadap tematik Pemberdayaan perempuan. Oke. Masuk kepada tema ya, pemberdayaan perempuan ya. Tidak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa Kak, silakan. Sebelum kita masuk kepada kinerja dan lain sebagainya, pastinya kita menemukan beberapa persoalan toh. Hasil riset itu kan bagian daripada kinerja yang akan kita lakukan. Iya. Jadi risetnya di lapangan itu tentunya kita sudah menemukan akar permasalahan yang sudah kita temui itu apa saja. Iya. Nah, ini kan lebih mengerucut terhadap tema yang kemudian dibuat oleh teman-teman KKN tentang pemberdayaan perempuan. Kira-kira di Desa Perancai itu menurut mbak-mbaknya bagaimana sih terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan? Apakah minus atau memang tidak ada sekali terhadap pemberdayaan itu? Oke, bicara pemberdayaan perempuan Kak, sebenarnya di Desa Perancak sendiri setiap sesuatu kan pasti ada positif negatifnya. Ya. Jadi kalau sejauh ini yang kami lihat sebenarnya organisasi yang ada di Perancak sendiri sudah termasuk organisasi yang maju daripada yang lain begitu. Karena kan kita juga melihat beberapa desa ada yang memang vakum, semua organisasi perempuannya itu vakum Kak. Vakum. Ya, untuk Fatayat itu tidak berjalan, Muslimat cuma tinggal nama gitu loh. Tapi kalau di sini alhamdulillah untuk organisasi perempuan itu sudah berjalan dengan lancar. Begitu. Iya. Tapi ketika kita melihat ke lapangan kembali, masih ada juga kasus seperti pernikahan dini. Oh iya iya. Gitu. Dan juga ada sedikit masalah seperti kurang produktif di dalam mengolah bahan-bahan yang sudah ada di sehari-hari begitu. Oke. Ya, sebenarnya itu masalahnya. Iya. Berarti lebih spesifik kita mengangkatnya karena berdasarkan persoalan yang kemudian terjadi di lapangan, termasuk pernikahan dini yang sering terjadi itu ya. Oh iya. Yang jelas itu juga bukan melanggar sih. Ya, berbenturan dengan aturan-aturan termasuk kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang 1974 itu toh? Iya, tentang pernikahan. Oke, baik. Kira-kira dari isu yang kemudian diangkat itu, Mbak, rancangan strategi apa yang kemudian dilakukan ketika teman-teman KKN itu sudah melaksanakan riset? Nah, lebih kepada mungkin program ya. Program kegiatan apa saja yang kemudian dicanangkan oleh teman-teman itu? Oke, berbicara program ya Kak. Di sini kan kami diberi bukan batasan sih sebenarnya oleh kampus, yaitu kita harus punya program unggulan, begitupun program wajib. Oh ya. Ya. Jadi di sini dari beberapa permasalahan yang sudah kami dapatkan, di sini kami mengangkat tema atau membuat judul ya Kak untuk KKN-nya kami.
berupa edukasi dan pendampingan terhadap perempuan-perempuan di desa Perancak ini gitu. Oh ya. Selain itu juga kami menyajikan praktek Kak. Praktek khusus untuk para perempuan yang ada di sini. Oh iya. Kira-kira berbentuk apa sih untuk paling tidak untuk mencegah pernikahan dini? Praktek-praktek apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman? Ya. Kalau untuk pencegahan seperti itu kami menggunakan edukasi Kak. Oh, edukasi ya. Ya, edukasi kepada ibu-ibu yang ada di desa Perancak ini. Mm-mm. Sedangkan prakteknya itu dari segi yang tadi katanya ada permasalahan bahwa perempuan di sini sedikit kurang kreatif gitu Kak. Gitu. Untuk bukan tidak kreatif, apa ya, dalam perekonomiannya, maka Oh ya. kami menyajikan beberapa praktek gitu. Oke. Kira-kira sudah beberapa tokoh yang sudah diajak koordinasi, Bersama, ya. bekerja sama lah bahasanya ya. Sebenarnya sudah ada beberapa Kak. Di antaranya ada Muslimat, Daerah Posisi, daerah Paujajar, Mm-mm. Tifa, terus ada Risana Telaina, Ibu sebagai Fatayat itu Fatayat. Ya, kalau daerah sini alhamdulillah sudah mencakup insya Allah Kak. Mau mencakup. Fatayat juga sudah pernah ikut untuk edukasinya kami, PKK juga, Muslimatan juga. Muslimatan ini kan Muslimat banyak ya Kak ya. Gimana? Maksudnya Muslimat ya Muslimat cabangnya itu kan banyak. Oh ya, banyak. Alhamdulillah kami sudah Masuk di beberapa masuk di lini sudah. beberapa muslimat itu Oke. Kak, dalam bentuk edukasi. Alhamdulillah juga sudah merata. Oh iya. Tinggal menunggu hasilnya berarti Iya, ini toh. gitu, Kak. Hanya tinggal satu edukasi lagi Kak Ya. sebenarnya yang spesifik ke pencegahan stunting dan insya Allah akan dilaksanakan kalau nggak besok hari Oh ya. untuk pencegahan stunting. Berbicara stunting nih ya. Iya, lagi-lagi kita berbicara stunting. Ini saya coba berpikir keras nih perihal stunting. Hari ini program stunting itu sangat jor-joran karena sudah pergantian dari visi yang kemudian disampaikan, visi misi yang kemudian disampaikan oleh presiden hari ini kan yang menjadi skala prioritas adalah pencegahan stunting. Lah, Ya. hari ini yang ditemui oleh teman-teman KKN itu bagaimana sih stunting yang ada di desa Perancak itu? Sebenarnya kan Kak, berbicara stunting sebenarnya gangguan pertumbuhan pada anak yang Mm-mm. disebabkan oleh kekurangan gizi dan juga cadangan. Sebenarnya yang lebih nyata Mm-mm. sebenarnya dari pertumbuhan Kak. Pertumbuhannya. Iya, apakah itu mungkin efek dari atau dampak dari pernikahan dini atau bahkan dari sebab yang lain Kak? Oke, berarti kita harus meninjau dari beberapa perspektif itu Ya, kan? Ya, Ya. Bahkan dari penjagaan ketika hamil katanya. Mm-mm. Yang kita pelajari sebelumnya. Berarti teman-teman sudah bisa ini ya. Ada beberapa jurusan sih di Instika. Banyak Kak. ya? Banyak Sudah. kalau jurusan. Ada- Apalagi sekarang sudah nyatu Kak. Universitas gitu. Oh Kan ya. awalnya Istika, IST gitu. sekarang Kalau sudah jadi UA, jadi satu. Oke. Berarti ada kedokterannya juga enggak? Belum masih ya? ada. Belum ada. Andai Oke, saja Kak. itu kan keren kan? Keren. Ya. Iya. Ini berarti teman-teman sekarang itu lebih fokus terhadap pencegahan-pencegahan yang kemudian dialami oleh masyarakat terkait dengan masalah stunting, terus kekreatifan perempuan, dan juga pernikahan dini dan lain sebagainya itu ya. Saya melihat ya, karena saya juga penduduk desa Perancak itu, pencegahan stunting yang kemudian dilakukan oleh teman-teman saya rasa sudah bagus dan itu pun sangat istilahnya sangat solutif lah kemudian dilakukan kepada desa Perancak. Karena seperti ini teman-teman, pernikahan yang sering dilakukan oleh masyarakat tertentu itu bahasa Maduranya itu adalah wes lah, gak usah melanjutkan perkuliahan, nikah saja, itu, uang Kak. pada akhirnya jadi petani tuh. Iya. Nah, itu bagaimana sih
solusi untuk mencegah pernyataan-pernyataan seperti itu kepada masyarakat? Saya rasa bagi saya sendiri itu sulit banget itu. Sebenarnya kalau masyarakat kita, oleh karena itu kita harus mendidik anak-anak kita mulai sejak dini. Mm-mm. Jadi ketika kita sudah bekali mereka dari sejak dini bahwa pendidikan itu penting. Jadi tidak ada yang namanya tak pajuh gitulah kan. Oh ya, Ya, jadi mereka hanya memikirkan bagaimana pentingnya pendidikan, nanti jodoh itu memang datang sendiri, pasti ada. pasti ada. Buktinya teman-teman KKN tuh, Iya, Iya. kita sampai sekarang gitu. Mm-mm. Nggak bisa melanjutkan. tapi sudah punya tunangan semua. Ada yang Ini bagian daripada pembuktian kepada masyarakat bahwa kita akan ada yang menikahi gitu toh. Iya. pendidikan itu nggak kalah. Mm-mm. Selanjutnya coba saya minta hal-hal yang mungkin menantang dalam setiap perjalanan. Pasti ada hambatan dan lain sebagainya toh. Ada dinamika apa saja sih yang kemudian dirasakan oleh teman-teman KKN? Sebenarnya pertama tak KKN kuliah kerja Mm-mm. nyata kan ya. Mm-mm. Terjunnya ke masyarakat. Sebenarnya pertama takut untuk terjun ke masyarakat karena kan nggak sama kita yang di pondok atau yang di kampus itu cuman juga sama sesama anak-anak gitu. Mm-mm. Karena kalau KKN ini vibesnya sudah beda gitu. Kita ke masyarakat menghadapi yang lebih tua, kita harus bagaimana gitu kan. Sebenarnya itu yang kan masyarakatnya juga beda sekalipun kita juga hidup di masyarakat ya Kak ketika liburan. Mm. Tapi kan beda suasananya. Beda-beda. Daerah kita kan beda sama daerah yang kita tempati saat itu. Ya. Jadinya untuk menyesuaikan diri sama masyarakat yang belum kita kenal itu emang sangat sulit. bagi Tapi kami. sangat luar biasa loh ketika saya mendengar statementnya teman-teman KKN yang sudah bisa berkolaboratif dengan beberapa organisasi-organisasi keperempuanan itu tuh. Oh iya. Iya, bagi saya itu sudah bagian daripada tingkat keberhasilan teman-teman KKN. Ya, Iya. sebenarnya dulu itu ada sih di sini ada Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan. Ya, dengar Nah. ya kemarin. Hanya saja tidak berjalan. Mungkin faktor ya dari keterlibatan perempuan dan lain sebagainya itu banyak yang merantau. Ya. Itu aktivis-aktivis perempuan itu banyak yang merantau, banyak yang sibuk mengurusin anaknya dan lain sebagainya. Kalau dulu itu berjalan sampai mereka melakukan koordinasi dengan beberapa pihak instansi termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, P3A itu mereka sudah melakukan koordinasi dengan itu. Tinggal bagaimana mereka mencanangkan beberapa program yang lebih masif lagi. Hanya saja pasca itu berhenti mereka ya mulai lagi nih termasuk pernikahan dini, kekerasan seksual itu, terus apalagi itu pencabulan dan lain-lain. Lah, dengan hadirnya teman-teman KKN ini adalah bagian daripada solutif lah bagi saya itu untuk mencegah terhadap hal itu, termasuk stunting itu. Selanjutnya setelah menceritakan tentang tantangan yang dihadapi oleh teman-teman KKN, pengalaman apa sih yang paling berharga menurut teman-teman KKN itu? Selama KKN. Ya. Apa sudah punya ini loh, kecantol ini loh, kan kayak gitu tuh. Kan itu bagian daripada pengalaman berharga. Ya lanjut. Dari kamu dulu. Sebenarnya Kak, ketika pengalaman berharganya ketika kita memang melaksanakan program unggulan kita itu Kak. Iya. Jadi kita itu bisa mengambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya gitu. Bagaimana kita cara menghadapi masyarakat dan bagaimana kita mengadakan acara yang justru di tengah-tengah tokoh perempuan yang memang ada di Desa Perancak. Oke. Dari mbaknya harus semuanya ini. Karena Ya. pengalaman berharga. Iya Kak. Kalau dari saya sendiri sih pengalaman yang berharga ya selama KKN apa ya? Saya cukup takjub lah mungkin ya, namanya takjub mungkin sama masyarakat di sini. Kenapa? Karena
Dari pertama kita sampai di tempat ini, ternyata kita eh, bersamaan dengan acara KKN Oh, ada iya. di sini. Mm-mm. Saya sangat takjub. Menurut saya ini acaranya luar biasa. Mengapa? Karena saya melihat dari beberapa organisasi tampil gitu ya Kak, dengan berbagai variasi Mm-mm. tuh ya. Ya, ya. Dan kreativitasnya yang berbeda-beda sangat luar biasa. Oh, ternyata di Perancak orang-orangnya kompak gitu. Iya. Aktif semua berarti Aktif, ya. iya Kak. Alhamdulillah. Baik dari yang kecil-kecil dari TK sampai yang ibu-ibu ikut berpartisipasi semua. Mm-mm. Ini menurut saya ini luar biasa Unik, karena di desa saya belum ada yang seperti ini gitu. Oke. Sekalipun ada acara besar kok gitu. Tapi betah ya tinggal di desa Perancak, betah. Alhamdulillah. Kata Sekalipun orang-orangnya tidak ada ramah, airnya. tapi untuk air Oh ya. iya aman. Oh, aman ada untuk aman ya air. berarti ya. Gitu, Kak. Apalagi orang-orangnya ramah. Terus kita juga dikelilingi oleh orang-orang baik Kak. Artinya ketika Alhamdulillah. kita membutuhkan, alhamdulillah bapak-bapak aparat di sini ikut berpartisipasi gitu. Sekalipun mereka juga punya pekerjaan tentu ya Kak ya, maksudnya entah rumah tangganya atau di sekolah dan semacamnya, tapi beliau-beliau masih aktif sama kita gitu. Kita menemani ketika kita butuh gitu. Mau Iya. direpotkan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga KKN di sini dulu loh. Oh ya, Iya. di sini KKN-nya. desa sendiri KKN-nya ada? di desa sendiri karena waktu itu musim Covid. Hanya saja saya nggak terlalu seperti kalian. Ya mungkin karena kakak Mungkin udah mungkin laki-laki kita. oh iya bisa jadi. jadi kayak semacam aparat desa tidak terlalu inilah. Ya. Juga tempatnya sendiri kan Kak, sedangkan kami Ya. kan memang benar-benar pendatang Oh ya. Mm. dengan daerah yang berbeda-beda. Kami pun Kak satu kelompok ini beda-beda Mm-mm. tempatnya. Maksudnya dari daerah yang berbeda-beda, dari jurusan berbeda-beda, terus daerahnya pun berbeda-beda. Jadinya Oh, iya. harus menyesuaikan diri. Ada yang dari di luar Kabupaten Sumeneb ada. Ada Wih, Pamekasan, Iya. ada bahkan Jember Kak ada. Jember. Ada iya. Iya. Kota metropolis. Mungkin kalian dari Jember salah satunya? Enggak. Enggak ada, Asli asli Sumeneb. Sumeneb semua ya. Oke, kita masuk kepada kira-kira ini hasil daripada KKN apa sih yang sudah nampak lah bagi masyarakat dari beberapa poin yang kemudian sudah disampaikan oleh teman-teman KKN itu. Yang sudah tampak Kak, produk yang telah kami ajarkan kepada masyarakat yang ada di sini. Oh iya. Di antaranya produk jamu tradisional, Mm-mm. kunyit kapak liman, terus kunyit putih temulawak, dan juga ada produk tahu susu. Oke. Berarti banyak ya yang sudah terrealisasi, tinggal bagaimana masyarakat desa Perancak itu mengembangkan pengetahuan yang kemudian diberikan oleh teman-teman KKN itu, baik dari segi pemasarannya dan lain sebagainya, ya toh? Iya Kak. Setelah itu mungkin ini mungkin akan ditonton oleh beberapa mahasiswa di luar sana ya, termasuk dari teman-teman yang masih belum KKN. Ini adalah bagian daripada kisah nyata. Ya, ini KKN di Desa Perancak, bukan KKN di apa itu yang dibuat film? Menari. Oh, di Desa Penari. Nggak, ini KKN di Desa Perancak, penuh dengan inspirasi katanya. Setelah itu mungkin ada sedikit motivasi kepada teman-teman yang ada di luar sana, termasuk teman-teman adik-adiknya, jika misal akan ditonton nanti ya. Mungkin ada beberapa penyampaian kepada adik-adik lah istilahnya. Coba silakan sampaikan. Oke, dari saya dulu ya. Oke. Ya, untuk teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada ya, kampus manapun terserah. Jadi saya ingin bilang ya sama teman-teman bahwasanya KKN itu seru, ya.
dimanapun tempat yang sudah ditentukan atau bahkan pilihan teman-teman, silahkan diterima. Karena sekalipun orang bilang bahwasanya, di tempat ini loh gak ada air, oh di tempat ini loh orangnya begini begitu. Menurut saya gak usah dihiraukan, karena ya kita kan yang akan menjalani semua itu gitu loh. Mm-mm. Dan ternyata kita juga yang akan melaksanakan semuanya, menjalankan semuanya. Toh pada kenyataannya tidak seperti yang mereka bilang menurut saya. Jadi semangat ya untuk teman-teman yang akan KKN. Bagi saya KKN itu luar biasa. Artinya benar-benar membawa pengalaman ketika kita benar-benar sampai di masyarakat. Oke. Tuh. Mungkin dari Mbaknya? Oke. Enggak. Saya yang terakhir. Pamungkas ya Kak. Pamungkas, iya. Sebelum Jadi, kita tutup nih. Ya. Sebenarnya agak banyak yang harus saya sampaikan sebagai kesan dan pesan untuk teman-teman sekalian. Apapun yang harus kita lakukan, maka satu kuncinya, yaitu harus berani mengambil resiko. Karena sekali kita tidak mau bergerak, maka di saat itulah kita juga tidak akan menciptakan perubahan. Oke. Intinya perubahan ya. Iya. Intinya perubahan. Intinya berani. Ingat loh, kepada teman-teman KKN yang sudah mencabut suratnya kemarin, entah itu dari siapa, saya sangat luar biasa kepada keyakinan daripada kampus Instika yang sekarang itu sudah berubah menjadi Universitas Anokoya UA. Ternyata mereka tidak memilah dan memilih tempat KKN. Mereka itu lebih kepada, ya sudah, kalau saya sudah ditempatkan di lokasi ini ya saya jalani. Endingnya seperti apa, yang penting saya memberikan kebermanfaatan terhadap orang lain. Ya, benar Oke. Jadi bagi saya itu yang pilih-pilih lokasi itu ya hindarilah yang seperti itu. Ikutilah teman-teman KKN UA ini. Ya, ikutilah KKN teman-teman UA ini. Jadi kalau UA itu bagi saya itu sangat luar biasa. Selain daripada kampusnya yang berbasis agamis, mereka ramah dan juga qanaah bahasanya ya. Qanaah, menerima segala rintangan dan tantangan. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Saya sangat menginspirasi ketika ada teman-teman KKN itu. Saya ini berbagi pengalaman ya, sekalipun saya host ini ya, gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa Kak. Jadi saya sering melakukan semacam riset itu teman-teman. Sekalipun saya bukan teman-teman KKN lagi, tapi saya suka melakukan riset. Dengan adanya beberapa problematika untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di bawah itu. Hari ini itu saya tergabung di generasi Z itu. Ada organisasi Gen Z itu namanya. Teman-teman menggarap semacam bank sampah itu. Yang pertama yang akan menghasilkan keuntungan terhadap desa yaitu adalah kesehatan, akses kesehatan ya. Kalau kita berbicara tentang bank sampah itu, yang kedua ekonomi. Coba bayangkan orang yang ada di Desa Lenteng, tahu nggak? Di Desa Lenteng itu banyak pemulung-pemulung sampah tapi rumahnya melebihi rumahnya bupati. Ya banyak ya toh. Ada pemulung-pemulung sampah yang mobilnya sudah Pajero. Pajero apa namanya itu? Pajero ya. Yang mobil the best se-Indonesia mungkin lah. Ya jadi apa? Dari riset yang kemudian kita lakukan ternyata ada beberapa penawaran-penawaran yang juga itu akan memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Saya suka riset. Jadi kalau saya sekarang itu disuruh kembali dan mengulang kembali terkait dengan masalah KKN, saya akan pasti mau. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah saya akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, ketekunan, ulet dan lain sebagainya, apalagi mentalitas. Ya toh, kita dihadapkan dengan beberapa tokoh masyarakat, kita dihadapkan langsung dengan masyarakat sekitar. Yang hal itu kita tidak kenal toh. Jadi kan sulit beradaptasi dengan mereka. Jadi dengan hal itu kita bisa belajar, oh ternyata kita harus seperti ini untuk menyesuaikan. Jadi kenanya kepada mentalitas kita kan, lebih kuat, lebih mandiri ketika menghadapi beberapa persoalan kita, ya mungkinlah santai lah, walau itu kan toh. Jadi bagi saya itu semacam
KKN itu sangat penting. Kalau kemarin pemerintah mempunyai rancangan untuk menghapus itu ya, kuliah kerja nyata itu, saya yang paling berberontak lah, Kontra ya Kak ya kontra lah terhadap pendapatan mereka. Apalagi skripsi yang mau dihapus. Ya, Bagi saya kebermanfaatan untuk kepenulisan itu juga sangat penting. penting. Ya, karena 3 hal yang kemudian harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama membaca, berdiskusi, menulis, itu poinnya. Karena 3 juga tanggung jawab moral yang kemudian ada di pundak kita sebagai mahasiswa toh. Benar Kak. Chain of change, knowledge, social control. Iya. Pernah dirasakan oleh teman-teman tanggung jawabnya itu? Ya. Iya. Jadi itu juga harus diimplementasikan terhadap dunia nyata. Kira-kira seperti itu dulu podcast Perancak saya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita ucapkan terima kasih bersama terhadap masyarakat dan sekitarnya, khususnya Desa Perancak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.